Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Repalina. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Islam semester 3. Di video kali ini saya akan membuat penjelasan tentang perkembangan moral untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MSI. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan moral. Untuk teman-teman diharap tetap menonton dan stay tune ya untuk penjelasan lebih lanjutnya. Baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian perkembangan moral. Ada menurut salah satu ahli, menurut Santruk ini, perkembangan moral adalah suatu perkembangan yang dimana berkaitan dengan suatu aturan dan konversia yang mengenai pada apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dan apa yang harusnya tidak dilakukan oleh manusia dalam interaksinya, baik itu dengan orang lain maupun orang sekitarnya. Perkembangan moral adalah suatu perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada seorang individu ataupun manusia pada umumnya dalam kehidupan, baik itu anak maupun orang dewasa, yang secara berkenaan dengan suatu tata bicaranya, kebiasaannya, dan adat maupun standar bagi seseorang, nilai yang berlaku dalam kelompok maupun individu dalam lingkungan sosial. Dan Santruk juga berpendapat bahwa beliau ini menjelaskan bahwasanya suatu perkembangan yang dari moral di dalamnya itu menyangkut perkembangan proses di mana seorang individu dalam menjalani suatu kehidupannya, baik itu secara dalam maupun di luarnya, dalam proses berpikirnya, merasa serta berperilaku yang sesuai dengan peraturannya, apa yang harus ditinggalkan dan apa yang harus dilakukan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk kepada ada beberapa tahap menurut pendapat Kohlberg, di mana tahap dalam perkembangan moral ini. Tahap pertama yaitu orientasi hukuman dan kepatuhan, di mana pada masa ini kita memiliki rasa hormat yang tidak dipersoalkan dari segi manapun terhadap kekuasaan yang lebih tinggi dari kita sebelumnya. Akibatnya fisik, tindakan terlepas arti atau nilai kemanusiawinya itu kurang menentukan sifat baik dan sifat buruknya dari tindakan tersebut. Nah, tahap kedua orientasi relativis dan instrumental, di mana perbuatan ini adalah suatu perbuatan yang secara instrumentalnya memuaskan kebutuhan secara individu sendiri dan kadang-kadang juga dia kebutuhan dari orang lain, sehingga hubungan antar manusia dipandang secara seperti hubungan di tempat umum. Terdapat unsur-unsur kewajaran, timbal baliknya, dan kesamaan pembagian atau tidak mempunyai sama sekali semua itu terhadap secara tafsir. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap keempat, yakini anak-anak mematok orientasi baik dalam bentuk hukum dan ketertibannya, bahwa orientasi itu lebih kepada otoritas, peraturan yang pastinya akan pemeliharaannya, tata aturannya dalam bersosial, perbuatan yang benar adalah suatu menjalankan tugas, memperhatikan rasa hormat terhadap otoritasnya. Dan pemeliharaan juga tata aturan sosial tertentu dari tata aturan yang telah ada dengan sendirinya. Orang mendapatkan rasa hormat dengan perilaku menurut kewajibannya. Nah, tapi yang kelima ini tentang orientasi kontrak sosial legalistis, adalah suatu orientasi di mana suatu kontrak sosial pada umumnya bernada atau dasarnya legalistis ini dan utilitarian, yang artinya perbuatan yang benar-benar cenderung didefinisikan dari segi hak-hak bersama dan ukurannya teman-teman. Ukuran-ukurannya telah diuji secara kritis dan disepakati oleh pihak seluruh masyarakat. Terdapat suatu kesadaran yang jelas mengenai relativisme ini, yang dimana nilai-nilai dan pendapat pribadi serta satu tekanan pada prosedur yang sesuai dengan mencapai kesepakatan terlepas dari apa yang disepakati secara konstitusionalnya dan demokratisnya, yang benar dan yang salah. Artinya salah satu yang merupakan soal nilai dan pendapat pribadi, hasilnya adalah suatu tekanan atau sudut pandang legal, tetapi dengan menggarisbawahi kemungkinan perubahan hukum bisa terjadi. Tahap yang keenam, dia berisi tentang orientasi prinsip etika secara universal, di mana pada keputusan suara hati seseorang pada individu maupun kelompok, dan pada prinsip-prinsip yang etis yang dipilih sendiri yang mengacu pada suatu pemahaman yang bersifat logis, menyeluruh, universal,
universalitas dan konsistensinya. Prinsip ini bersifat abstrak teman-teman dan etis. Artinya kaidah emas kategoris imperatif. Artinya dalam pendapat ini emang benar-benar mereka itu bisa memahami secara masuk akal dan sesuai dengan apa yang dipikirkan dalam diri mereka sendiri. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk pada 3 teori yang mencakup tentang perkembangan moral. Yang pertama tentang pre-konvensional, di mana pada level ini pertama-tama yang dilalui seorang individu, dia tuh melalui tingkat konvensionalnya dari penalarannya moral, seperti seorang yang berada di dalam suatu tingkat perkonvensionalnya menilai moralitasnya dari tingkah laku seseorang maupun individu baik pun kelompok di sekitarnya yang ada, dan dibuat berdasarkan konsekuensinya yang secara langsung. Artinya dia melihat secara langsung teman-teman. Nah, kita masuk ke tahap kedua tentang konvensional, di mana pada level ini teman-teman, ini level kedua ini umumnya berada pada seseorang yang sudah matang atau sudah siap dalam pemikirannya, atau seseorang yang sudah memasuki usia remaja menuju ke dewasa. Orang yang ada pada tahapan ini, dia itu menilai suatu moralitas dengan sebuah tingkah laku yang dibuat dengan suatu penglihatannya, dengan cara membandingkannya dengan pandangan dan keinginan seorang tersebut. Nah, kita masuk ke tahap yang ketiga tentang fasya konvensional, di mana pada level ini seseorang itu melakukan suatu penalarannya terhadap moral yang berdasarkan dari penalaran niskalanya yang menggunakan suatu prinsip etika universalnya. Artinya, pada tahap ini seseorang itu sudah menggunakan cara berpikirnya dalam menentukan atau melihat seseorang dari pandangan yang berbeda. Artinya, dia itu menggunakan pikirannya ataupun prinsip dalam etikanya itu, dia itu menggunakan penalarannya atau pemikirannya secara pribadi setelah dia melakukan penelitian dan melihat sudut pandang dari satu sama lain. Baik teman-teman, dari penjelasan saya tadi bisa saya simpulkan bahwasannya kita sebagai seorang individu, bentuk karakter kita itu merupakan hal yang mutlak dilakukan sebagai upaya membangun generasi yang kontributif bagi kemajuan bangsa. Artinya apalagi dalam konsep pendidikan, di mana tidak lepas dari aspek-aspek psikis yang terdapat pada individu yang dimungkinkan berpengaruh dalam proses pencapaian keberhasilan pembangunan dalam karakter seseorang individu maupun kelompok. Artinya karakter itu sendiri salah satu aspek psikis individu yang paling berpengaruh signifikan atau yang sangat berperan penting bagi perkembangan kepribadian individu adalah aspek moral. Maka dalam penjelasan saya ini, dalam beberapa hal itu memiliki tahap-tahap perkembangan moral pada individu yang dengan pemahamannya kita terhadap perintahan yang dapat dalam perkembangan moral tersebut yang membantu kita bisa tentang materi perkembangan moral. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan dipahami oleh teman-teman. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terlalu cepat atau kurang dalam penyampaiannya, atau bahasa saya terlalu tidak bisa dimengerti atau dipahami, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.